Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya di Jam Film. Baiklah, video kali ini akan lumayan panjang karena film ini terlalu bagus untuk saya lewatkan. Film ini diadaptasi dari kisah nyata di mana perjuangan para pejuang Korea ingin lepas dari penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Selain film ini nantinya akan berjalan dengan sangat brutal dan bengis, namun saya yakin bahwa kalian pasti juga setuju dengan saya bahwa film ini layak untuk menjadi film perang terbaik sepanjang masa. Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita putar intronya. Film ini dimulai di Sungai Duman, perbatasan Korea-Tiongkok, di mana ada dua saudara dari warga Korea menunjukkan rute untuk beberapa tentara Jepang. Setelah menyeberang sungai, tentara Jepang itu melempar sekantong makanan sebagai imbalan atas petunjuk jalan yang mereka lakukan. Ketika para tentara itu pergi, si adik segera berlari ke kantong tersebut dan memang benar di sana ada makanan. Tapi di sana juga ada satu granat yang siap meledak. Dan dalam sejarah, Jepang akhirnya berhasil menganeksasi Korea secara penuh pada tahun 1910 dan pada tanggal 1 Maret 1919, Korea mengadakan sebuah deklarasi damai dengan para penjajah. Tetapi rakyat Korea justru malah ditembaki hingga mati tanpa ampun. Insiden brutal tersebut menyebabkan sebuah gerakan perlawanan kembali yang disebut Pejuang Korea. Dengan begitu, Jepang membentuk sebuah batalion elit untuk menyusup ke markas utama tempat para pejuang Korea dan ingin membumi hanguskan pasukan tersebut. Kini, kakak dari korban granat di masa lampau itu menjadi pemimpin salah satu divisi di Tentara Kemerdekaan Korea. Dia adalah Hwang Hae-chul atau Hwang. Kelompok Hwang telah mencapai perbatasan Sungai Duman dan akan memusnahkan semua musuh di pos penjagaan Jepang. Sebuah trik andalan yaitu granat palsu dari Hwang cukup untuk menuntaskan semua penjaga yang ada di sana. Dan atas serangan itu, mereka juga menawan seorang tentara Jepang yang masih muda. Lalu kita dibawa ke kamp tentara Kekaisaran Jepang yang ada di tanah Korea, yang kini sudah menjadi Korea Utara. Letnan satu markas besar bernama Kasanuki melapor kepada kepala batalion elit yaitu Mayor Jiro Yasukawa, mengatakan bahwa pejuang Korea sudah mulai bersiap untuk mundur ke berbatasan Uni Soviet yang sekarang menjadi negara Rusia. Akibat mereka sudah mendengar laporan bahwa Mayor memerintahkan para pasukan untuk memburu semua tentara kemerdekaan. Namun di sana sang Mayor malah memutuskan untuk tetap mengejar mereka sebelum mereka sampai ke Rusia. Kembali ke kelompok Hwang, mereka berjalan melewati pegunungan dengan tentara muda Jepang yang mereka tangkap. Ketika mereka bertemu dengan beberapa warga sipil, salah satu dari mereka memberitahu Hwang bahwa para pasukan tentara elit Jepang sudah datang sehingga mereka mengungsi dan bersembunyi di hutan di balik pegunungan. Setelah berbicara dengan warga sipil itu, kelompok itu pun kembali pergi untuk ke daratan tinggi ke pos pertahanan kelompok lain dari pejuang Korea untuk menjaga desa Samduja yang dipimpin oleh Jang Ha, salah satu muridnya dulu, dan kini Hwang sudah menganggap Jang Ha sebagai adiknya sendiri. Di sana tidak ada seorang pun. Lalu tiba-tiba mereka kedatangan seorang pria yang tengah berlari dengan terseok-seok dan ketakutan. Dan dia melaporkan juga bahwa tentara Kekaisaran Jepang tengah menyerang dan sekarang tengah menjajah desa Samduja.
Dan inilah pemandangan di mana tentara Jepang membunuh dan membantai semua penduduk desa yang mau melarikan diri dari mereka. Tak pandang bulu, mereka bisa membunuh wanita sekalipun. Kemudian mereka mengumpulkan penduduk desa di satu titik dan Letnan Arayoshi meminta kepada kepala desa untuk menyerahkan seorang pria yang menjadi buronan mereka yang bernama Lee Jin-sung yang rumornya tengah bersembunyi di daerah sana. Tetapi Pak Kades bukannya menjawab, justru dia malah menyuruh semua warganya untuk lari dan dia meledakkan kepalanya sendiri melalui pistol milik Letnan Arayoshi. Para prajurit mulai melakukan pembantaiannya lagi dan kali ini bisa kita saksikan kembali pembantaian yang begitu sangat bengis yang dilakukan oleh para pasukan Jepang. Dan tidak hanya itu, yang paling membuat saya miris adalah ketika sang letnan berhasil mengetahui bahwa masih ada yang tersisa dari penduduk sana. Dan itu adalah anak kecil yang hendak melarikan diri. Namun, dengan kebengisan dan kegilaannya sebagai seorang penjajah, dia membunuh anak itu. Di sana sang kakak menangis melihat mayat adiknya. Dan letnan itu juga akan memenggal anak perempuan itu. Namun tiba-tiba, ya, dialah kapten muda pejuang Korea divisi penembak jitu yang bernama Jang Ha, dan dia bersama pasukannya langsung meng-counter attack dan mulai menjatuhkan para penjajah itu satu demi satu. Tidak sampai di sana, pasukan Huang pun juga tiba di desa dan bergabung dalam pertempuran. Di sana Huang mendapatkan Letnan Arayoshi dalam jangkauannya, tetapi keterampilan menembaknya sangat buruk dan sangat tolol sehingga musuh mengira bahwa dia idiot. Sehingga Letnan Arayoshi pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkapnya. Sehingga di sana Huang justru malah senang karena dengan itu dia bisa menggunakan pedangnya dan Mihawk ketar-ketir melihat itu. Dan begitu pun Letnan Arayoshi pun langsung lari ketakutan. Dan setelah itu, para pejuang Korea itu menunjukkan kepada tentara muda Jepang yang mereka sandra itu, memperlihatkan dia tentang apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekannya terhadap orang-orang desa yang tak berdosa itu. Kemudian, tentara Jepang lainnya yang ditangkap oleh mereka malah mengajak perlawanan para pejuang Korea dengan menyebut mereka hanyalah warga dusun biasa yang primitif dan sok idealis, yang sosokan mau melawan kekaisaran Jepang yang sangat perkasa. Sehingga di sanalah Huang menjadi sangat marah dan dia benar-benar tidak terima dengan perkataan tentara Jepang itu. Sehingga dengan hikmat dan tanpa paksaan dari berbagai pihak, dia mencabut peler si tentara itu hanya dengan tangan kosong. Di sana tentara yang lain tidak ingin bernasib sama, sehingga mereka mengungkapkan bahwa misi mereka adalah untuk menekan perlawanan dari pejuang Korea di Gunung Huan. Dan mereka juga tengah mencari sosok yang bernama Lee Jin-sung, karena orang itulah yang mengumpulkan dana untuk para pejuang Korea guna menunjang kelancaran misi para pasukan. Singkat cerita, di sana Huang menemukan bahwa Jang Ha berencana dengan sengaja memimpin para pasukannya untuk menuju ke Sangchon, satu titik di mana Jang Ha akan menghancurkan seluruh pasukan Jepang di sana. Ditambah lagi, batalion pasukan elit juga menuju ke sana. Huang khawatir dengan Jang Ha, terutama karena pasukan Jang Ha sangat tidak berpengalaman. Bonggu pun juga sama, dia mengatakan mereka harus mengirimkan senjata dulu ke Gunung Huan, lalu meneruskan uang yang dibawa Lee Jin-sung untuk sampai ke Shanghai. Oleh karena itu, meskipun mereka ingin membantu Jang Ha,
mereka harus menyelesaikan misi mereka terlebih dahulu. Huang di sana menyarankan Zhang He untuk mundur dan bersembunyi terlebih dahulu dengan saudara perempuannya. Tetapi Zhang He tidak mau, jadi dia tetap bersikeras karena Zhang He mengatakan bahwa jika mereka kehilangan perbatasan terakhir, maka semuanya akan berakhir bagi mereka semua. Dalam sebuah kilas balik, saudara perempuannya yang bernama Huja memberikan Zhang He sebuah cincin dari ibu mereka dan memaksudkan untuk diberikan kepada calon istrinya di suatu hari nanti. Dia pun mengembalikan cincin itu kepada saudara perempuannya dan mengatakan bahwa seharusnya dialah yang akan memberikannya kepada calon istrinya nanti. Lalu tiba-tiba sebuah granat dilempar ke tempat mereka berdiri. Zhang He pun dengan cepat mendorong kakaknya dan menutupi granatnya sendiri. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dan di sanalah terungkap bahwa Huang keluar dari persembunyiannya dan dia tengah melatih para anak-anak generasi penerus pejuang Korea. Di sana Huang menegur atas perbuatannya itu. Huang menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan adalah menyingkir dan lari dari titik granat itu. Di sana Zhang He pun merasa malu dan malah memukul gurunya itu. Lanjut, para pasukan batalion tentara elit telah mencapai desa Sambaja yang langsung dipimpin oleh sang kepala batalion elit yaitu Mayor Jiro. Mereka di sana langsung melihat para tumpukan mayat-mayat tentara Jepang. Ternyata Jepang juga menangkap seorang pejuang kemerdekaan dan mereka meminta jalan pintas ke Gunung Huan. Sementara itu, di tempat lain, inilah sosok kepala divisi pendanaan dari pejuang Korea, yaitu Lee Jin-sung. Di hari itu, dia seharusnya bertemu dengan kelompok Huang untuk meneruskan uang. Tetapi seperti yang kita tahu, bahwa kelompok Huang pastilah terlambat karena membantu kelompok Zhang He. Lalu tiba-tiba dengan sangat mengejutkan, tentara Jepang menemukan gubuk itu dan langsung menembaki mereka. Tentara yang dipimpin oleh Letnan Katsunaki mengejar mereka dan di sana beberapa anggota melakukan perlawanan untuk mengalihkan perhatian agar Jin-sung bisa melarikan diri. Dan pada akhirnya tiba-tiba dia diselamatkan oleh seseorang di tengah hutan. Dan Letnan Katsunaki yang tengah mengejar mereka, dia merasakan bahwa ada yang kurang beres di hutan itu. Sehingga dia menarik mundur pasukannya agar tidak masuk terlalu dalam. Dan terungkap di dalam hutan sana itu adalah para kelompok gabungan Huang dan juga kelompok Zhang He yang akhirnya bisa menyelamatkan Jin-sung tepat pada waktunya. Lalu di sana Zhang He menanyakan perihal kabar tentang kakak perempuannya yang dikatakan selama ini bersama Jin-sung. Tetapi Jin-sung mengungkapkan bahwa pihak Jepang telah membakar semua korban di tragedi 1 Maret itu. Dia telah mengumpulkan semua sisa-sisa mereka di dalam sebuah abu kremasi yang dikemas dalam satu toples. Dan Huja, yaitu kakaknya Zhang He, adalah salah satu korban pembantaian di 1 Maret itu. Di sana Jahyun, seorang pejuang kemerdekaan perempuan yang mengaku ditahan bersama Huja. Sebelum Huja meninggal, ia menitipkan sebuah cincin kepada Jahyun untuk diberikannya kepada Zhang He. Cincin yang suatu hari nanti akan Zhang He kasihkan kepada calon istrinya. Di bagian lain gunung, Letnan Arayoshi berlutut kepada sang mayor yang sudah mempermalukan tentara Jepang karena dia kalah dari penyerangan di desa kemarin. Lalu dengan begitu sang mayor memerintahkan Arayoshi dan tentaranya yang tersisa untuk berpartisipasi dalam penyergapan yang akan mereka lakukan. Tidak cukup di sana, sang mayor juga mendapatkan informasi dari anggota pejuang Korea yang ditangkapnya itu untuk memberitahu informasi titik persembunyian para pejuang yang ada di Gunung Huan. Di kamp pertahanan dataran tinggi Gunung Huan telah menunjukkan perbedaan antara tentara Jepang dan para pejuang Korea. Sangat mudah bagi tentara Jepang untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi para pejuang Korea tidak akan membunuh tentara musuh yang tak berdaya, karena itu akan membuat mereka tidak ada bedanya dengan para tentara Jepang. Di sana, Huang ingin tentara muda Jepang itu tetap hidup, sehingga kelak dia bisa menceritakan tentang kebengisan dan dosa tentara Jepang ke rakyat Jepang itu sendiri. Di sana,
Huang juga memutuskan untuk membantu Zhang He dengan misinya. Dia bilang dia bisa mengirimkan senjata dan uang setelah pertempuran menahan tentara elit ini selesai. Namun di sana Bonggu justru malah tidak ingin membantu Zhang He karena pasti akan mati jika bertarung dengan para tentara elit. Namun di sana Huang membuatnya sadar bahwa tidak ada cara lain bagi mereka untuk bebas selain membebaskan negara mereka. Dan nasib buruknya, tentara Jepang menemukan titik persembunyian para pejuang Korea itu. Keesokan harinya, Jin Sung pun akan berangkat untuk mengirimkan uang ke titik Bongdong. Huang mengatakan bahwa dia akan mengambil alih untuk membawa dana itu ke Shanghai nantinya setelah pertempuran dengan para tentara elit ini selesai. Setelah merencanakan strategi mereka, Zhang He akan menghadang dan menekan para tentara elit ke satu titik dan mempersiapkan dirinya untuk pertarungan yang akan datang. Sedangkan para perempuan diutus untuk menuju ke markas besar dan menitipkan abu kremasi itu untuk diserahkan ke jenderal utama pejuang Korea. Di kamp batalion elit, Mayor Jiro memerintahkan penyelamatan kepada tentara muda Jepang yang ditangkap oleh pasukan pejuang. Lalu tiba-tiba Letnan Arayoshi muncul dan memohon Mayor Jiro untuk mengizinkannya memimpin serangan ini. Dengan begitu, sang mayor pun memotong jari telunjuk kirinya dan memerintahkan dia untuk merebut dan menangkap para pejuang Korea itu sebelum darah di lukanya mengering. Sementara tentara Jepang yang ditangkap itu dan gadis muda korban dari serangan desa kemarin sedang melakukan perjalanan menjauh dari pertempuran dengan dua pejuang kemerdekaan muda. Lalu di sana tentara muda Jepang itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Dia bernama Yuko. Sambil beristirahat, mereka nampaknya membentuk ikatan satu sama lain. Tetapi ikatan mereka pun terputus ketika tentara Jepang menemukan mereka dan muncul untuk menyudutkan mereka. Dan sungguh sangat luar biasa sekali lompatan dari Jahyun, pejuang kemerdekaan wanita itu melompat dari air terjun dan melawan tentara musuh. Sedangkan Yuko ternyata membantu para pejuang Korea dengan berpura-pura membunuh Gaidong dan membiarkannya melarikan diri. Dia juga meminta rekan-rekannya untuk melepaskan Chuni, tetapi mereka tidak menurutinya. Sehingga Gaidong pun bergegas menuju ke yang lain untuk memberitahu mereka apa yang tengah terjadi. Tetapi mereka tidak dapat mengkompromi misinya dengan menyelamatkan Yuko dan juga Chuni, sehingga Gaidong berdebat dengan Zhang He. Tetapi sayang sekali, batalion elit sudah dalam perjalanan menuju mereka. Di sana, para pasukan pejuang akan menjalankan strateginya. Mereka bertujuan untuk memancing para tentara Jepang yang dipimpin oleh Letnan Arayoshi itu ke satu titik serang. Sedangkan tim Huang memutuskan untuk mengagresi kamp Mayor Jiro dan menyelamatkan anak-anak yang tertangkap itu. Sementara yang lain akan bertindak sesuai rencana. Dan pasukan Huang berjanji akan menyusul ke titik perang setelah menyelamatkan anak-anak. Dan tentara Jepang pun kemudian mulai menyerang mereka. Kembali ke kamp Jepang, sang mayor berbicara kepada Yuko. Di sana, Yuko dengan berani memberitahu sang mayor bahwa dia merasa malu dengan cara Jepang memperlakukan orang Korea. Namun, mayor tidak menyukai kata-kata Yuko dan memerintahkannya untuk melakukan seppuku. Namun saat Yuko menusuk katana itu ke tubuhnya, sebuah granat jatuh ke tenda para prajurit. Dan itu adalah granat tipuan milik Huang. Dan di sanalah Huang berhasil menyelamatkan Yuko dari kematian. Sementara Chuni, dia diambang kehancuran, di mana dia akan dilecehkan secara seksual oleh prajurit yang menangkapnya. Untung saja ada Gaidong datang menyelamatkannya. Tetapi mereka bukanlah tandingan dari prajurit itu. Bahkan Yuko juga muncul untuk menusuk pria itu. Namun sayang, pria itu terlalu kuat dan menusuk Yuko balik. Di sana semua tersudut dan para anak-anak sudah tidak berdaya. Dan dari belakang untungnya Mbak Juyun datang dan mengakhiri kengerian tersebut. Sementara itu, Huang menyelamatkan anggota pejuang yang tertangkap itu. Tetapi pria itu mengungkapkan kepadanya bahwa penangkapannya ini baru terungkap bahwa sesuai dengan rencana Zhang He. Semua hal yang dibocorkan memang disengaja agar para tentara Jepang bisa masuk ke perangkap Zhang He. Sehingga
dia meminta Huang untuk segera meninggalkan dia agar Huang dapat menyelesaikan misinya dan kembali membantu Zhang He. Huang pun setuju untuk meninggalkan dia, namun Huang berjanji bahwa mereka akan menemukan cara untuk menyelamatkannya setelah operasi penyelamatan ini sukses. Setelah itu, para pejuang kemerdekaan pun segera melarikan diri dari kejaran para prajurit elit. Sambil berlari, peluru mengenai tas Chun dan memecahkan toples abu yang dia bawa. Keadaan di sana sangat terhimpit sehingga Huang memerintahkan Bonggu untuk membawa anak-anak dan terus maju. Dan dia sendiri akan kembali dan menghabisi para prajurit yang mengejar mereka. Dan disinilah teman-teman, kita akan diperlihatkan di mana jagal mengerikan yang dimiliki oleh Korea itu beraksi. Di sisi Bonggu dan anak-anak, mereka pun menemukan Jingsung yang berhasil mencuri kuda. Di sana, dia akan menunggang kuda bersama Gaidong dan juga Chunin untuk melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Bonggu pun melepas Yukio tanpa menyakitinya sedikit pun dan menyuruhnya untuk pulang ke Jepang dan jangan kembali lagi ke Korea. Kini lebih banyak lagi tentara Jepang yang tiba dan Huang memutuskan untuk mundur. Setelah mengumpulkan sebagian besar abu di tanah akibat tembakan tadi, dan saat mereka mencapai punggung Bukit Goryeo, kini terlihat Zhang He berhasil mengambil posisi dan di saat perlawanan tengah berjalan, disinilah puncaknya, di mana puncak itu ternyata terdapat sebuah kuburan batu, di mana itu adalah tempat senapan mesin yang Zhang He sembunyikan dan kini siap untuk beraksi. Dan dengan begitu, para pasukan Jepang pun tumbang dan Letnan Arayoshi kembali kabur. Di sisi lain, Letnan Kasunaki dan pasukannya telah melihat Jingsung dan anak-anak di sisi lain gunung. Dan di sanalah sang penembak jitu membidik Jingsung dengan akurat. Ditambah lagi ada pengejaran dari sebagian kelompok, sehingga Jingsung akhirnya mengorbankan dirinya agar Gaidong dan Chun bisa melarikan diri. Namun ternyata uang yang Jingsung bawa sudah dioper kepada Gaidong. Namun sayangnya mereka masih terlihat oleh Letnan Kasunaki dan juga sebenarnya sedang dikejar juga oleh Letnan Arayoshi. Namun untungnya Gaidong dan Chunin dia berhasil melarikan diri dan bertemu dengan kelompok Huang. Huang menyadari bahwa mereka telah kehilangan Jingsung. Lalu di sana Huang menyerahkan abunya kepada Chuni dan dia kemudian memerintahkan mereka untuk terus bergerak maju sampai mereka mencapai markas komando pejuang Korea yang ada di Bongodong. Di sisi pegunungan yang berbeda, ketika orang Jepang mulai melihat Gaidong dan Chun, di sana Letnan Kanasuki memberi perintah untuk menembak. Namun kali ini giliran Zhang He yang beraksi kembali, di mana dia sengaja keluar untuk memancing para musuh. Apalagi setelah Letnan dapat melihat ban lengan yang dikenakan oleh Zhang He memberikan arti bahwa dialah kapten pasukan, sehingga semua penembak jitu mengarah kepadanya. Dia berlari ke arah lain, mereka mulai menembak tapi tidak ada yang tepat sasaran. Lalu setelah Zhang He mencapai satu titik, di sanalah serangan balik baru dimulai.
Lalu, Bonggu menyadari dan mengejar target penembak jitu itu yang tengah mengincar Jangha. Dan Bonggu pun berhasil mengenai penembak jitu musuh, tetapi musuh juga berhasil menembak Jangha. Sementara Huang dan kelompoknya menyaksikan sendiri bahwa bala bantuan pasukan Jepang telah datang yang dipimpin langsung oleh sang mayor. Di sana Huang ingin menepati janjinya bahwa dia akan menyelamatkan pejuang yang disandra tadi. Namun dilihat bahwa dia terlambat, di mana pasukan mayor sudah bergerak dan si pejuang itu tengah diseret dengan kuda. Lalu datanglah seorang pengintai Jepang yang memberitahu mayor tentang kejadian yang mereka alami tadi. Sehingga mayor memerintahkan mereka untuk mempercepat gerakan serangan dan menangkap semua pejuang Korea sebelum mereka berhasil melintasi perbatasan Uni Soviet. Lalu dia juga memberi perintah untuk membunuh si pejuang yang mereka tangkap tadi. Huang pun segera berlari ke arahnya ketika musuh sudah pergi. Pria itu akhirnya mengungkapkan misi Jangha yang sebenarnya, yaitu Jangha akan sengaja memancing para pasukan elit mengejarnya hingga ke Sangcho dan menahan mereka selama mungkin. Kemudian akan datang rekan mereka dari Bongodong untuk melenyapkan batalion elit itu di titik yang sudah direncanakan. Sebuah kepungan di mana batalion itu akan menerima tembakan dari segala penjuru. Dan alasan menggunakan strategi itu adalah karena para pejuang menyadari bahwa jumlah pasukan mereka kalah jauh dengan para pasukan Jepang. Huang menyadari bahwa Jangha tengah melakukan misi bunuh diri dan berhasil atau tidaknya misi itu, secara teknis Jangha akan tetap mati di sana. Dengan begitu, Huang akan segera menyusul Jangha. Dan Jangha pun akhirnya mencapai kamp Bongodong. Jangha melempar granat asap saat tentara Jepang mengikutinya. Secara membabi buta, Jangha memicu ledakan. Dia kemudian pergi ke gudang tempat dia menyimpan senjata untuk melawan musuh tentara Jepang sendirian. Namun sayang bahwa gudang tersebut telah diberondong dengan granat dan setelah ledakan tersebut, Jangha mulai melihat bayangan almarhum kakaknya yang sudah meninggal itu. Dan ternyata yang sebenarnya itu adalah Letnan Kasunaki, di mana dia akan mengeksekusinya. Namun tiba-tiba ya, Huang dan pejuang kemerdekaan lainnya pun tiba dan membunuh pasukan letnan itu dengan hitungan detik saja. Lalu setelah itu, di sana sang letnan menantang duel Huang untuk bertarung 1 lawan 1 dengan menggunakan pedang. Sehingga mari kita saksikan bersama teman-teman pertarungan antara samurai versus jagal kolot dari Korea. Pertempuran mereka sangat singkat dan pedang milik Huang pun patah. Tapi ternyata dia berhasil mengalahkan letnan dan patahan pedangnya itu tepat menembus kerongkongan sang letnan. Dan Letnan Kasunaki pun jatuh tewas. Di sana Jangha menyuruh pasukan Huang untuk segera pergi. Karena sebentar lagi pasukan utama tentara elit yang dipimpin oleh mayor akan segera datang. Dan nyatanya tidak butuh waktu lama, pasukan besar sang mayor pun telah tiba. Di titik itu, mereka semua dihujani oleh kepungan ledakan meriam dari pasukan elit. Sehingga langsung saja pasukan Huang mundur sambil membopong Jangha. Sang mayor melihat letnannya yang sudah terbunuh. Ditambah lagi, Huang memakai ban lengan milik Jangha dan dengan terang-terangan menantang para pasukan batalion itu. Sehingga dengan kemurkaan yang maksimal, mayor memerintahkan anak buahnya untuk membunuh seluruh pejuang Korea itu hingga tak tersisa. Dan langsung saja musuh menghujani mereka dengan meriam yang membabi buta.
pasukan musuh semakin beringas. Di sana sang mayor memberi perintah untuk menangkap mereka hidup-hidup dan berencana untuk menguliti mereka semua. Sedangkan para pejuang dengan sisa tenaga yang ada hanya bisa berlari dan menghindari hujan meriam yang mengerikan itu. Mereka mencoba melawan sambil berlari, tetapi mereka mulai kehabisan amunisi, sehingga mereka tidak punya pilihan selain kembali melarikan diri dari kejaran para penjajah. Satu persatu para pejuang pun tumbang, bahkan Huang hanya bisa memohon adanya keajaiban. Akhirnya Huang dan Zhang He pun sampai di titik penyergapan yang seharusnya mereka melihat para pasukan pejuang Korea dari markas pusat ada di sana. Namun nyatanya tidak ada seorang pun di sana. Dan di tengah kelelahannya, tiba-tiba berkat Zhang He, mereka berdua bisa menghindar dari meriam itu. Namun sayang bahwa Zhang He harus kehilangan satu kakinya, seolah-olah mengingatkan Huang bahwa dia kembali diselamatkan dari ledakan seperti dulu ketika dia kehilangan adiknya. Dengan kemarahan yang tiada tara, Huang justru malah lari ke arah sebaliknya, menembus semua tembakan meriam dari Jepang dan akan menyerang musuh seorang diri hanya dengan membawa pedang patahnya. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin memenggal kepala sang mayor, yaitu Yasukawa Jiro. Namun tiba-tiba ya, sang mayor tertembak dan ternyata inilah yang ditunggu-tunggu. Bala bantuan dari Angkatan Bersenjata Asosiasi Nasional dan Tentara Kemerdekaan Korea dan juga Korps Demokrat Korea bersatu padu dan mulai bergerak. Mereka memberondong semua musuh dan akan membumi hanguskan para penjajah itu di lembah kematian. 어제 농사 짓던 인물이 사격. Kini situasinya berbalik 360 derajat. Namun di sana tetap saja sang mayor melarang tentaranya untuk mundur dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka melakukannya. Di sana Huang benar-benar ingin berduel dengan sang mayor. Terus saja dia mengejar dan kembali menggunakan trik granat palsunya. Dan kali ini mayor tidak ingin tertipu lagi dan mengatakan itu hanya granat palsu. Namun nyatanya dia masih tertipu lagi karena itu adalah granat asli. Dan kini tanpa penjagaan sedikit pun, Huang pun dengan leluasa bisa berduel riah dengan sang mayor. Di sana Huang berhasil merebut katana milik sang mayor dan sang mayor pun benar-benar tersudut. Namun di sana Huang nyatanya tidak membunuh sang mayor. Dia justru menyuruh mayor untuk pergi dari Korea dan menarik semua pasukannya untuk kembali ke Jepang sana. Namun di sana sang mayor bukannya sadar dan mawas diri. Dia malah kembali menyerang Huang yang pada akhirnya Huang tidak punya pilihan lagi. Para prajurit pun segera menolong mayor mereka dan pada akhirnya
tentara elit batalion menyerah dan benar-benar takluk di tangan para pasukan pejuang Korea. Lalu kita melihat kembali si pengecut Letnan Arayoshi yang tengah bersembunyi di tengah hutan. Lalu tidak sengaja dia bertemu dengan satu orang yang lagi setor di tengah hutan. Tidak mau ambil risiko, dia pun segera menghindar dari orang itu. Namun orang misterius itu terus mengikutinya dan mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar karena semua penjuru di hutan ini sudah dalam kepungan para pasukan pejuang kemerdekaan. Dan orang itu adalah... ya, dia adalah sang komandan utama tentara kemerdekaan Korea, sang jenderal yang bernama Hong Bung-do. Setelah semuanya selesai, sang jenderal memuji Hwang atas perjuangan yang sangat amat luar biasa yang telah dia lakukan itu. Dan film pun berakhir dengan tentara kemerdekaan Korea menebarkan abu korban insiden 1 Maret ke puncak punggung bukit guna menghormati pengorbanan dari mereka yang gugur dan akan terus menyulut api semangat mereka untuk memperjuangkan tanah mereka hingga merdeka. Dan film pun tamat. Ending yang sangat luar biasa. Terima kasih yang telah menonton dan terima kasih juga yang sudah mendukung saya dan juga channel ini. Dan pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya.